selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Wah, luar biasa. Kak Santa berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah IPA online pada hari Minggu tanggal 15 November 2020. Untuk itu, Kak Santa mengajak adik-adik untuk mengikuti ibadah kita dari awal hingga akhir dengan tertib dan juga penuh hikmat. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, mari kita memohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan juga terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini kami mau beribadah, kiranya Tuhan memberkati, juga menyertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Kiranya ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita akan bermazmur, dan mari kita buka kitab Mazmur 21 ayat 6-10. Mari kita baca sama-sama. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu.
keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu, tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Hai, selamat hari Minggu adik-adik manis. Apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan kakak di sini di hari Minggu tanggal 15 November 2020. Adik-adik, kalau tadi kita sudah boleh bernyanyi, kita boleh membaca Mazmur. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita siapkan adik-adik manis? Yang pertama, kita siapkan Alkitab kita. Yang kedua, kita siapkan hati kita. Dan yang ketiga, kita siapkan pikiran kita. Ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita buka dulu Alkitab kita di hari ini. Kira-kira pembacaan kita di mana ya hari ini? Nah, adik-adik, pembacaan kita pada hari ini adalah terambil dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nah, adik-adik, apabila bagian Alkitab ini sudah adik-adik buka, biarkan Alkitab adik-adik terbuka. Kita berdoa dulu, minta tuntunan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan yang Bapak berikan bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Sampai pada hari ini kami boleh berada di sini dan masih melakukan ibadah IMPA online. Tuhan, tolong kami, urapi kami, isilah hati kami dengan firman-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan ini bisa tertanam dalam hati dan batin kami, dan bisa kami lakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena selaku anak-anak Tuhan kami boleh siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan baca firman Tuhan di hari ini terambil dari Yesaya 50. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Ketaatan hamba Allah. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan dan mau melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupannya dari hari lepas hari.
Hai adik-adik, firman Tuhan sudah kita baca dan sekarang kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan tadi ya, dengan judul menjadi hamba Allah yang taat. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih, siapa di antara adik-adik yang taat terhadap perintah orang tua di rumah atau taat terhadap perintah guru di sekolah? Siapa? Ayo, adik-adik mau kan menjadi anak-anak yang taat? Karena kalau kita menjadi orang yang taat, kita juga akan mempunyai hasil yang baik ya, adik-adik. Tapi kakak mau tanya dulu, adik-adik tahu nggak arti taat? Ada yang tahu arti taat? Nah sekarang kakak kasih tahu ya. Taat adalah tindakan yang menunjukkan kepatuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan ya? Nah, adik-adik kakak punya cerita nih. Ada 2 orang anak ya, bernama Joel dan Nathan. Mereka ini adalah satu sekolah. Nah, di dalam sekolah itu mereka juga satu kelas. Nah, dalam kelas itu mereka belajar ya. Tentu guru memberikan pekerjaan-pekerjaan di sekolah, bahkan guru juga memberikan pekerjaan rumah supaya kita tetap menjadi pintar ya. Guru memberikan pekerjaan rumah supaya kita bisa melakukannya di rumah. Nah adik-adik, singkat cerita, ketika mereka pulang sekolah, mereka sama-sama mendengarkan ini apa yang diperintahkan oleh gurunya. Nah begitu sampai di rumah, yang si Joel ini, dia anaknya yang sangat rajin, dia taat, dia mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Begitu sampai di rumah, dia mengambil buku, dia mengulangi lagi pelajaran yang baru disampaikan oleh gurunya, bahkan dia taat melakukan pekerjaan rumah. Sedangkan Nathan, dia begitu nyampe di rumah, dia langsung mengambil handphone atau mengambil gadget. Nah adik-adik tahu apa yang dia lakukan? Dia bermain game sampai dia lupa kalau ada tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Itu berarti dia apa adik-adik? Dia tidak taat, dia tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan gurunya ya adik-adik. Nah ketika mereka akan menerima raport, adik-adik tahu nilai yang mana yang pasti yang baik ya? Tentu punya Joel ya, karena Joel rajin dan taat melakukan apa yang diperintahkan guru. Sedangkan Nathan itu dia nilainya itu tidak sesuai dengan harapannya, banyak angka yang merah. Kenapa? Karena dia tidak taat, dia tidak mau melakukan apa yang gurunya minta ya adik-adik ya. Nah ketika kita taat, ketika kita melakukan kehendak apa yang dimau oleh guru, adik-adik kita pasti juga mempunyai hasil yang baik. Ada juga adik-adik, kakak punya contoh cerita ini. Adik-adik misalnya disuruh minta izin dari papanya untuk bermain di luar bersama teman-teman, tapi ada tapinya. Orang tuanya berpesan kalau bermain boleh saja, tapi jangan suka manjat pagar atau suka manjat pohon ya. Tapi ketika bermain kita tidak taat, kita tidak mendengarkan perintah orang tua ya. Kita main panjat-panjatan di atas pohon, kita naik ke tembok-tembok orang. Akibatnya apa adik-adik? Adik-adik bisa berdarah. Kenapa berdarah? Ya terkoyak karena mungkin kena besi tajam atau karena kena ranting yang tajam ya, sehingga membuat adik-adik terluka. Nah itu akibat apa? Akibat karena tidak mendengarkan apa yang orang tua katakan, atau dia tidak taat untuk melakukan apa yang orang tua mau. Padahal orang tua itu sayang, sehingga dia melarang untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya adik-adik lakukan ya. Nah akibat dari ketidaktaatan itu apa yang adik-adik terima ya kan? Sakit, terluka, terkoyak ya. Nah itu dia. Jadi adik-adik
Tuhan mau kita mendengarkan atau kita melakukan firman Tuhan, yaitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Nah, adik-adik, hari ini kita juga belajar tentang Nabi Yesaya ya. Nabi Yesaya itu adalah nabi juga yang taat kepada Tuhan. Nah, Nabi Yesaya ini dia diutus untuk mengajak orang Israel bertobat dari ketidakadilan. Ya, Nabi Yesaya juga menyadarkan mereka agar percaya kepada Allah. Nabi Yesaya juga mendorong para pemimpin untuk hidup menurut ajaran Allah dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau tidak mendengarkan Allah ya. Nah, Nabi Yesaya juga adalah salah satu nabi yang terbesar pada zaman Perjanjian Lama. Makanya ia digolongkan dalam kitab besar seperti kitab Yeremia, kitab Yehezkel, kitab Daniel ya. Nah itu dia taat, dia adalah seorang yang taat. Dia mau umat Israel juga hidup taat dan takut akan Tuhan ya, supaya kita memperoleh apa? Keselamatan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, terkait dengan firman Tuhan hari ini, pada masa sekarang ini kita kan masih dalam pandemi COVID nih. Nah, kita juga harus taat dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa yang dianjurkan oleh gugus COVID. Misalnya nih, adik-adik harus mencuci tangan, ya. Adik-adik harus rajin mencuci tangan, ya. Adik-adik harus taat, ya, harus melakukan ini. Kenapa? Karena ini salah satu pencegahan COVID-19. Tubuh kita harus bersih, tangan kita harus bersih. Nah, kita juga harus kalau bepergian kemana-mana, adik-adik, kita harus membawa apa ini? Masker ya, memakai masker supaya kita terhindar dari virus-virus yang bisa membahayakan ya. Masker. Kemudian kita juga harus menjaga jarak ketika kita berada di suasana ramai ya. Yang menjaga jarak yaitu yang istilah sekarang itu social distancing ya. Dan adik-adik bila perlu, kalau adik-adik mau bepergian, adik-adik harus menyediakan ini dia nih, hand sanitizer ya. Jadi kalau misalnya mungkin di tempat-tempat adik-adik itu tidak ada air untuk mencuci tangan, adik-adik bisa menggantikannya dengan melakukan hand sanitizer ya, untuk membunuh kuman-kuman yang berada di sela-sela jari atau di tangan ketika kita bersentuhan dengan orang lain ya adik-adik ya. Nah itu kita juga harus memakai masker ya, yang tadi Kak udah bilang kita harus taat untuk memakai masker. Nah adik-adik lihat nih, ada orang yang taat untuk memakai masker, ada juga yang tidak taat. Nah adik-adik, kita harus selalu mendengarkan apa yang orang tua kita bilangnya, bahwa kita harus taat, melakukan semua perintah, melakukan semua aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ataupun gugus-gugus COVID yang bertugas untuk selalu memperingatkan kita kepada protokol kesehatan. Nah adik-adik bayangkan kalau kita tidak taat, kalau kita tidak melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk men-safety diri kita ya, pasti kita akan sakit. Nah adik-adik kalau udah sakit itu, nah kita akan terpisah dari orang tua, kita akan dimasukkan ke dalam rumah sakit, diisolir atau diisolasi mandiri, tidak boleh ketemu mama papa, tidak boleh ketemu dengan teman-teman, tidak boleh ketemu dengan kakak atau dengan adik atau dengan orang-orang yang kita kasihi ya, karena kita tidak taat sehingga kita menjadi sakit. Nah kalau kita mau taat, mari kita lakukan firman Tuhan, yaitu dengan menjaga kebersihan diri, menjaga diri kita dari segala hal-hal yang tidak kita sendiri inginkan ya, supaya kita tetap memperoleh apa? Keselamatan yang berasal daripada Tuhan ya adik-adik ya. Kita harus taat dan tetap
setia kepada Tuhan. Ya, itulah kita melakukan firman Tuhan dengan cara kita taat. Nah, adik-adik, kakak berharap adik-adik semua menjadi anak-anak yang taat, ya, bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua, oleh guru, bahkan oleh pemerintah. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kakak minta adik-adik mengambil sikap yang baik supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas karunia, atas anugerah yang Bapa berikan dan Bapa curahkan bagi kami. Sampai pada hari ini Bapa, kami masih berada dalam keadaan sehat. Walaupun kami masih melakukan IMPA online Tuhan, tapi kami yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Bapa di sorga, biarlah melalui firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, bisa kami lakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari, yaitu menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mau mendengarkan apa kata firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kehidupan anak-anak kami. Tuhan berkati mereka dengan pendidikan mereka, walaupun mereka juga masih belajar online, tapi kami percaya bahwa Tuhan juga memberikan hikmat yang lebih bagi mereka, sehingga mereka tetap merasakan kasih Tuhan, tetap merasakan penyertaan Tuhan lewat proses belajar mengajar Tuhan yang mereka lakukan secara online setiap hari. Tuhan berikan anak-anak IMPA kami ini Tuhan, supaya mereka tetap sehat, mereka tetap terlindung dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya. Kami mendoakan mereka Tuhan, kami mendoakan orang tua daripada anak-anak ini. Tuhan berkati kedua orang tua anak-anak IMPA kami yang melakukan pekerjaan untuk memberikan nafkah kehidupan bagi anak-anak terkasih kami. Tuhan berikan kesehatan kepada kedua orang tua anak-anak klien kami, supaya mereka juga mampu, mereka juga bisa taat untuk melakukan firman Tuhan ketika mereka berada di mana saja. Tuhan Bapa yang baik, di saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, berkati Bapak Presiden kami, berkati seluruh aparat TNI, Polri kami, berkati semua orang-orang Tuhan yang mengambil bagian dalam memimpin bangsa dan negara kami ini, baik dari yang tertinggi sampai kepada yang terkecil sekalipun Tuhan. Tuhan mampukan mereka untuk melakukan
tugas dan fungsi mereka Tuhan dengan baik. Apa yang mereka buat, apa yang mereka gariskan untuk membuat program-program dalam pemerintahan ini supaya menjadi lebih baik. Tuhan berikan hikmat bagi mereka Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami juga bisa merasakan apa yang mereka lakukan untuk kami sebagai bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gerejamu yang bertumbuh dan berkembang. Tuhan berkati juga para pendeta kami dengan keluarganya Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka menyaksikan tentang firman-Mu. Engkau berkati, Engkau urapi mereka Tuhan, supaya mereka juga tetap dalam keadaan sehat, dan mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab serta keterpanggilannya untuk melayani Tuhan. Mereka dapat melakukannya dengan taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendoakan kehidupan kami mendoakan situasi sekarang ini Tuhan, di mana kami masih berada dalam situasi COVID, bahkan sudah mau setahun ini Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan, Engkau saja yang dapat melakukan yang terbaik untuk kehidupan, untuk suasana COVID yang masih berlanjut ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mau memulihkan situasi dan kondisi, supaya kami juga bisa kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Tuhan berkati kami, urapi kami, supaya kami tetap taat, kami tetap hidup takut akan Tuhan, dan kami bisa merasakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dan Tuhan curahkan bagi kami. Inilah doa kami yang belum sempurna. Kami mohon Tuhan Yesus mau menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh diantar langsung ke gereja melalui papa dan mama, atau via transfer ke rekening gereja. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat layak dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan
Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah Imba Online ini. Biarlah Imba Online ini Tuhan menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di hari ini. Tuhan, kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Biarlah Engkau menyertai kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik manis. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye. Baik adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Kak Santa mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena adik-adik sudah mengikuti ibadah dengan baik dan juga tertib. Kak Santa mau berpesan bahwa adik-adik semua untuk selalu menjaga kesehatan, rajin belajar, selalu bersemangat, bersukacita, sayang sama kakak, adik, abang, dan juga mau dengar-dengaran sama papa dan mama, dan juga selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.